Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Fusanetip dengan NIM 240062221. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan dapat dipandang sebagai sebuah sistem pendidikan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti halnya sistem lain, pendidikan juga memiliki 3 karakter. Yang pertama, input, proses, dan juga output. Input memiliki beberapa bagian, yaitu peserta didik, guru atau pendidik, kurikulum, sumber belajar, fasilitas, dan juga lingkungan belajar. Proses juga memiliki bagiannya, yaitu kegiatan belajar mengajar, interaksi antar peserta didik dan guru, evaluasi, dan juga umpan balik. Begitupun dengan output, yaitu perubahan perilaku peserta didik, pencapaian kompetensi, dan juga lulusan yang berkualitas. Karakteristik pendidikan sebagai sistem yaitu yang pertama, tujuan. Setiap sistem pendidik yang memiliki tujuan yang jelas, misalnya menghasilkan lulusan yang cerdas, berkarakter, dan juga mampu bersaing. Komponen juga terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Lalu proses, terdapat proses yang berkelanjutan dan dinamis untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada komponen sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Elemen-elemen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. A. Tujuan. Setiap komponen dalam sistem pendidikan memiliki peran dan tujuan yang spesifik, namun semuanya saling berkait untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tujuan masing-masing komponen. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu membentuk karakter bangsa dan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kewarganegaraan yang baik. Yang kedua yaitu tujuan peserta didik, mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga komunikatif. Lalu yang ketiga yaitu tujuan kurikulum, menjamin mutu pendidikan, menentukan standar pencapaian kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Yang B yaitu pendidik, individu yang memiliki peran sentral dalam memfasilitasi proses belajar mengajar. Mereka bukan hanya memberi informasi, tapi juga membimbing, motivator, dan model bagi peserta didik. Peran pendidik dalam sistem pendidikan yaitu ada dua. Yang pertama, fasilitator pembelajaran, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan motivator, memberikan dukungan dan dorongan kepada peserta didik. C. Peserta didik. Bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan mereka adalah subjek utama dalam proses belajar mengajar. Peserta didik dalam proses peran peserta didik dalam proses pendidikan yaitu subjek belajar. Peserta didik adalah orang yang secara aktif terlibat dalam proses mengajar. Mereka menerima proses dan menyerap informasi yang telah disampaikan oleh pendidik. Yang kedua yaitu evaluasi pendidik atau evaluasi sistem. Peserta didik juga berperan dalam mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan. Prestasi mereka dapat menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan suatu program pelajaran. Yang D ada materi, yaitu sistem pendidikan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain. Media pembelajaran yaitu alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar, dan juga kurikulum.
rencana pembelajaran yang berisi tujuan, materi pembelajaran, mode pembelajaran, dan juga evaluasi. Yang E ada metode, media, dan alat pendidikan. Metode adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Pemilihan metode sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas belajar. Contohnya diskusi, yaitu pembagian tugas individu atau kelompok untuk dikerjakan di luar kelas. Yang D ada media, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dari pendidik kepada peserta didik. Media dapat berupa benda konkret, gambar, suara, atau gabungan dari semuanya. Tujuan menggunakan media adalah untuk mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Contohnya video, prestasi materi dalam bentuk video gerak. Yang ketiga ada alat pendidikan, yaitu perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Alat pendidikan dapat berupa alat tulis, alat peraga, peralatan laboratorium, atau alat perangkat teknologi. Fungsi alat ini untuk membantu peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Contohnya materi pembelajaran. Materi yang abstrak membutuhkan media yang lebih konkret, sedangkan materi konkret dapat disampaikan dalam menggunakan alat peraga. Yang F yaitu lingkungan pendidikan, mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik dan dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Ini bukan hanya tentang ruang kelas atau sekolah, tetapi juga meliputi A. lingkungan fisik, yaitu di sekitar sekolah. Yang B. lingkungan sosial, yaitu di sekitar interaksi sosial. Yang C. lingkungan psikologi, yaitu sebuah motivasi. Baiklah, sekian materi mind mapping yang sudah saya buat, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.